Halo Tribuners, jumpa lagi di Kalteng Hits menyajikan berita terkini seputar Kalimantan Tengah. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan relawan pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim menggelar latihan pemadam kebakaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh petugas BPBD dan PT Pertamina Cabang Sampit. Latihan pemadam kebakaran ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Pertama, kegiatan di kelas untuk penyampaian materi dasar, dan kedua, kegiatan di lapangan berupa simulasi pemadam kebakaran yang dibagi menjadi 2 sesi, yakni pemadam kebakaran bangunan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan di halaman belakang kantor Disdam Karmat Kotim sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dengan menjadikan 1 unit bangunan tak terpakai sebagai objek simulasi. Simulasi ini juga dilengkapi skenario kepanikan warga yang diperankan oleh petugas Disdam Karmat, bertujuan untuk melatih mental relawan apabila menghadapi kepanikan warga yang terkadang menghambat kinerja pemadam. Sehubungan dengan latihan pemadam kebakaran ini, kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, dan Kepala Disdam Karmat Kotim Hawianan, serta seorang relawan peserta latihan. Alhamdulillah hari ini kita berada di Dinas Damkar Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana pada hari ini menyelenggarakan latihan gabungan untuk cara memadamkan api antara Damkar, BPBD, Pertamina, dan relawan damkar dari masyarakat. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini, dan tentunya nantinya juga akan terus berkesinambungan, nanti mungkin akan ditambah, saya meminta Pol PP dan TNI Polri kerjasamanya agar di Kabupaten Kota Waringin Timur apabila terjadi sesuatu itu antara pemadam kebakaran maupun BPBD dan dengan relawan dari masyarakat itu saling bersinergi, istilahnya satu. Dan hari ini adalah pelatihan untuk memadamkan api, baik itu yang sifatnya bangunan maupun lahan serta hutan, karena ada trik-trik yang beda cara memadamkan api. Dan mungkin juga nanti ada juga cara untuk melakukan penyelamatan di luar dari pemadaman api itu sendiri. Karena di damkar ini bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga melakukan penyelamatan. Contohnya misalkan adanya ular, terus juga adanya tawon, dan juga cara membantu mobil terperosok, dan juga sampai ada yang cara memutus cincin. Nah, itu ada yang dari masyarakat untuk minta bantu ke damkar. Dan hari ini mungkin setelah pelatihan, nanti ke depannya para relawan pemadam kebakaran dari masyarakat maupun dari Pertamina, jadi apabila terjadi kebakaran, saya minta mereka kalau sudah di lapangan itu adalah satu keluarga, tidak ada lagi perbedaan dari mana, tapi satu keluarga, bagaimana selalu kompak nantinya apabila terjadi permasalahan di lapangan. Dan tadi juga saya alhamdulillah hari ini tadi ada Pertamina, saya meminta bantuannya dari Pertamina, karena memang kita tahu sendiri Pertamina itu adalah instansi BUMD yang besar di Kabupaten Kota Timur, paling tidak minta bantuannya tangki ataupun alat pemadam kebakaran itu sendiri, karena memang keterbatasan anggaran adanya di Dinas Damkar itu sendiri. Mungkin nanti saya selaku Wakil Bupati memang pengawasan mungkin meminta kepada Bapak Bupati untuk bisa mungkin di perubahan lah untuk menambahkan anggaran, karena kasihan mereka bersentuhan langsung karena ada kegiatan langsung yang mereka jalankan. Seperti ketahui anggaran mereka 15 juta 1 tahun, sedangkan kita sudah 2 bulan ini terjadi 6 kali kebakaran. Jadi memang benar-benar sifatnya untuk damkar itu sendiri sifatnya relawan untuk mereka mengerjakan tugas mereka. Berarti untuk persiapan menghadapi kemarau juga berarti ya? Ya, untuk persiapan menghadapi kebakaran, karena menurut BMKG itu di Juni pertengahan itu Kotim itu lebih parah daripada yang 2019 kemarin. Tapi itu kan BMKG, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari segala musibah, mudah-mudahan juga diturunkan hujan. Jadi kami juga menyadari jumlah personil kami juga terbatas. Kadang-kadang dari BPBD juga jumlah kita terbatas. Sedangkan kebutuhan kita kaitan dengan penanganan kebakaran, apalagi dengan kebakaran lahan, ini sangat membutuhkan personil yang banyak. Bahkan ya tentunya kita mempunyai tenaga yang juga terbatas juga, sehingga kita bisa bergantian.
Nah, jadi peran dari relawan ini sangat besar bantuan mereka terhadap kita, sehingga semua yang selama ini terjadi kebakaran baik bangunan maupun lahan itu relawan ini cukup besar perannya pemerintah dalam hal ini dinas damkar. Untuk relawan sendiri pembinaan di bawah damkar langsung atau gimana Pak? Betul, menurut ketentuan semua relawan itu harus dibina oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah dan menjadi tupoksi dari damkar. Oleh sebab itu kami merasa bertanggung jawab ketika mereka perlu ditambah wawasan pengetahuan tentang pemadaman, tentang teknik-teknik bagaimana mengatasi bahaya kebakaran. Kami merasa perlu untuk memberikan ilmu atau berbagi ilmu dengan mereka, sehingga nanti diharapkan dengan modal yang sama, ilmu yang sama, persepsi yang sama juga, komunikasi yang baik, sehingga nanti di lapangan juga akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Harapan kami dalam pelatihan. Ya, Pak, mungkin terkait ini Pak menghadapi kemarau sendiri seperti apa kalau dari Disdamkar Mas, apakah ini salah satu langkah yang diambil gitu Pak? Iya, saya kira kalau sudah ramalan BMKG seperti itu kan, jadi kita, tapi untuk damkar ini setiap saat waspada Terus. Iya, karena makanya kita punya piket 24 jam itu jadi waspada. Nah, yang kami butuhkan sekarang mengasah keterampilan, jangan diam, karena kalau terlalu lama diam mungkin ada hal-hal yang lupa nanti, sehingga kami merasa itu berkesinambungan terus. Jadi bukan hanya karena ke depan kemarau dan sebagainya. Kalau bagi damkar, kemarau maupun hujan itu sama. Karena bahayanya musim hujan saja itu korsleting listrik bisa terjadi kebakaran juga. Nah, tambah kemarau ini, kalau kemarau memang lebih banyak lahan yang terbakar. Tapi bangunan juga ada. Itu yang kita waspadai. Jadi kita ini rutinitas untuk mengasah keterampilan. Untuk belajar kami dari relawan Kereta Api 3 dan Truk Dalam untuk lebih mengetahui cara-cara keamanan untuk memadamkan api yang bangunan ataupun lahan. Mungkin ilmu yang didapat setelah mengikuti simulasi dan pelatihannya apa Bang? Untuk dikembangkan lagi, dikasih tahu sama teman-teman yang ada di relawan Kereta Api 3 dan di Truk Dalam. Berarti bersyukur lah Bang lah? Ya bersyukur, alhamdulillah kami dapat pelatihan secara nikmat, gratis lah. Bang, kenapa sih Bang terbuka untuk menjadi relawan pemadam kebakaran ini Bang? Ya, Motivasi untuk menjadi relawan itu apa sih Bang? untuk membantu sesama masyarakat yang ada di Kota Waringin Timur dan semua yang ada di Indonesia. Oke Tribuners, itulah informasi yang kusampaikan di Kalteng Hits kali ini. Nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini.